Jireh, Jehovah Jireh. Nothing else that I see. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. There's no end. I trust in you. I put my trust in you. The Lord who provides. I put my trust in you, Lord. I put my trust in you, the Lord who provides. I put my trust in you. I put my trust in you, the Lord who provides. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan sejenak teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman, Haleluya. biarlah kami mau memuji Tuhan karena Engkau sedang menyediakan yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun hari ini kami merasa Engkau diam, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap apapun keadaan kami, hal yang baik, hal yang buruk, hal yang biasa saja, tetap ada Tuhan dalam hidup kami. Ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa sekalipun Engkau diam, bukan berarti Tuhan absen. Tapi penyertaan Tuhan tetap ada dalam kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Ingatkan kami terus Tuhan, supaya dalam keadaan apapun kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, kami melakukan yang terbaik buat Tuhan juga. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, buat setiap hati di tempat ini semuanya terbuka. Ngomonglah sama kami Tuhan, hal sekecil apapun kami mau dengar. Kami mau tahu apa isi hati Tuhan buat kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan mungkin buat teman-teman yang belum sempat hadir, biarlah kasih penyertaan Tuhan juga ada buat mereka. Berfirmanlah saja, maka setiap hati di tempat ini akan dipulihkan, iman akan dikuatkan, dan kami akan diingatkan selalu bahwa Tuhan itu baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Nah seperti biasa ya teman-teman, enggak, duduk aja duduk. Seperti biasa teman-teman, saya mohon kehormatannya dan kesediaannya
Buat teman-teman supaya hari ini please jangan lihat HP kecuali kalian catat di khotbah. Terus buat teman-teman yang di Mulmed, yang di belakang yang nggak bertugas, runner juga atau singer, PAW yang barusan pelayanan, bisa sama-sama duduk di sini, kita sama-sama mau belajar menghormati firman Tuhan. Ya, kita kan udah dewasa, udah nggak harus diingetin kayak anak-anak sekolah minggu, ayo adik-adik gitu kan. Ya, hari ini saya nggak kasih judul apapun karena saya nggak nemu judulnya. Pergumulan sekali dapat rema ini baru dapat tadi pagi. Kita langsung buka aja Lukas 1 ayat 28 sampai 33. Kita nanti bahas per ayat ya teman-teman. Lukas yang pertama ayat 28 sampai 33. Lukas yang pertama ayat 28 sampai 33. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang apa? Dikaruniai." Terus dikatakan apa? Tuhan menyertai engkau. 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lanjut, 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33 yang terakhir. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, saya akan terus tanya teman-teman lanjutan ayatnya supaya saya memastikan teman-teman udah baca ayatnya. Gitu ya. Nah, dari awal waktu Gabriel datang ke Maria, Maria itu langsung terkejut gitu ya. Loh, kok ada malaikat gitu. Terus habis itu malaikat menyatakan bahwa, "Hai kamu yang dikaruniai, jangan takut. Sesungguhnya ada kasih karunia Allah dalam hidup kamu." Yaitu apa kasih karunianya? Yaitu mengandung Yesus. Nah, ini kan udah bulan-bulan Natal ya teman-teman, tapi hari ini saya mau kasih tahu teman-teman hal yang lebih dalam lagi daripada sekedar Natal ya. Jadi poin yang pertama, God's will is God's grace. Oke, sudah ditayangkan. God's will is God's grace. Kehendak Tuhan buat kita adalah kasih karunia. Jadi saya mengumpamakan kita semua ini Maria-Maria di zaman now gitu ya. Kita juga punya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita itu adalah sebuah grace. Sebuah kasih karunia. Grace-nya apa? Jadi grace itu adalah undeserved kindness. Kita nggak layak, tapi Tuhan kasih kita yang baik. Tuhan izinkan kita itu terlibat sama kehendaknya Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa nggak sih? Maksudnya melakukan kehendak Tuhan tanpa kita? Bisa nggak menurut teman-teman? Kok kurang yakin gitu sih. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa kok dia butuh kita? Pernah merenungkan itu nggak? Simple, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan begitu cinta sama kita, sehingga dia itu mau melibatkan kita. Sebenarnya Tuhan bisa jalan sendiri. Tapi kalau misalkan dengan kita, itu sebenarnya kasih karunia Tuhan buat kita. Kita dilibatkan oleh rencananya. Terus grace itu adalah juga hati Tuhan. Kasihnya Tuhan buat kita dan juga merupakan hadiah dan kekuatan. Nah, di 2 Korintus 12 kan juga selalu dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku buat kamu, sebab di mana aku lemah, aku kuat." Jadi kasih karunia itu juga sebuah kekuatan buat kita. Dan sebuah kasih karunia itu ada dalam kehendak Tuhan. Jadi salah besar buat kita kalau kita merasa bahwa kehendak Tuhan buat kita itu berat. Itu salah, itu pandangan yang salah besar. Ketika kita merasa kehendak Tuhan buat kita itu adalah sesuatu yang susah, sesuatu yang berat, sesuatu yang gak enak. Karena kalaupun ada sesuatu yang gak enak, sebenarnya itu adalah
grace buat kita. Kalau ada kehendak Tuhan dalam situ, meskipun itu bagi kita nggak enak, itu adalah kehendak Tuhan buat kita, itu adalah grace Tuhan buat kita. Kenapa? Nih aku waktu itu pernah cerita-cerita sama sepupu aku, terus dia ceritanya itu habis dari psikolog gitu. Terus setelah itu dia sharing-sharing, intinya bilang bahwa ini ilmu psikolog ya, mohon maaf kalau saya salah, tapi ini yang saya dengar dari teman saya. Setiap manusia itu berhak merasakan yang gak enak. Hak loh itu. Setiap manusia, setiap orang itu berhak merasakan ketidaknyamanan atau berhak mendapat masalah. Terus waktu saya dengar itu saya bingung, wah kok dapat masalah itu hak ya, bukannya kewajiban gitu. Kita nggak mau ada masalah tapi dikasih masalah gitu kan. Tapi kenapa kok masalah itu hak? Karena itu teman-teman, kalau misalkan kita ada dalam kehendak Tuhan, yang nggak enak itu jadi sesuatu yang Tuhan ajarkan buat kita. Kenapa? Kalau kita nggak bertengkar, kita nggak tahu caranya reconcile, kita nggak tahu caranya baikan. Kalau misalkan kita nggak pernah dimarahin orang, kita tuh nggak pernah tahu gimana caranya sabar sama orang lain. Karena kita nggak merasakan kalau hidup kita lurus-lurus aja, terus senang-senang aja, enak-enak aja. Atau bahkan kalau teman-teman punya teman yang selalu dimanjakan sama orang tuanya, coba teman-teman lihat karakternya baik atau enggak? Baik atau enggak? Kayak gitu. Jadi Tuhan tuh enggak, kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan enggak akan manjain kita. Justru Tuhan akan didik kita dengan kasih karunia-Nya itu, dengan kehendak Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sekarang kita lanjut ke Lukas 1 ayat 34. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tuhan, gimana caranya? Malaikat, waktu itu kan Gabriel ya, Gap gitu. Gimana caranya aku punya kehendak Tuhan gitu. Kan aku aja masih mau tunangan gitu. Gimana caranya aku dapat kehendak Tuhan untuk melahirkan Yesus gitu. Terus 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Ayat selanjutnya, ayat 36, dan sesungguhnya, nah ini ada tokoh lain lagi, namanya Elisabeth. Sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab, silakan bagi, tidak ada yang mustahil. Amin dulu dong. Amin. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah, kok gak ada yang mau jawab sih? Gak mau jadi hamba Tuhan semua ya? Sesungguhnya aku ini adalah, jadilah padaku menurut, lalu malaikat meninggalkan dia. Jadi Maria was like us too. Dia seorang manusia juga yang bisa melihat bahwa loh kehendak Tuhan sama kenyataan kok beda ya. Kok kenyataan hari ini tidak seperti yang Tuhan kehendaki gitu, seolah-olah seperti itu gitu. Tapi luar biasanya adalah Gabriel bilang, tenang, ada Roh Kudus yang akan menaungi kamu dan juga kuasa Allah ada padamu. Udah, Tuhan menguatkan lewat Gabriel bilang bahwa tenang aja, nanti ada kuasa Tuhan. Terus yang kedua, si Gabriel juga bilang, itu loh, kamu gak lihat saudara kamu namanya Elisabeth, kan kamu tahu sendiri dia mandul. Sekarang loh, dia lagi hamil 6 bulan. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Baru Maria akhirnya bilang bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Poin yang kedua, God's will is restored identity and faith. Jadi kehendak Tuhan itu adalah identitas dan iman yang dipulihkan sama Tuhan. Sama-sama bilang amin. Amin.
kehendak Tuhan memulihkan identitas kita sebenarnya. Saya percaya semua teman di sini itu kan lahir juga dari orang tua. Mungkin orang tua pernah menyakiti kita, bilang kamu bodoh gitu misal. Atau mungkin kita pernah dibully sama teman-teman kita, terus dihina, diomong yang tidak baik lah. Tapi hari ini saya mau ingatkan sama teman-teman, identitas kalian tuh bukan itu. Identitas kalian itu adalah hamba Tuhan, amin. Identitas kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita itu bukan Desi bodoh, bukan Desi sombong, bukan Desi bla bla bla. Tapi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengundang kita ikut dalam kehendaknya, sesungguhnya hal pertama yang dilakukan Tuhan itu adalah Tuhan memulihkan identitas kita dulu. Tuhan memulihkan gambar diri kita yang rusak. Karena mungkin kita pernah tersakiti sama keluarga, kita tersakiti sama teman, kita merasa sendirian, segala perasaan apapun yang mencoba membuat identitas baru dalam hati kita, Tuhan itu lagi mau ubah. Supaya identitas kita itu adalah identitas anak-anak Tuhan. Terus identik dengan apa sih identitas anak Tuhan? Yaitu iman, pasti iman. Makanya saya bilang di sini restored faith. Imannya juga dipulihkan. Tolong dibuka ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi Kok enggak ada yang mau baca sih? Sebab bagi Allah, berarti bagi Allah. Berarti ada pribadi. Bukan bagi Desi, semuanya tidak ada yang mustahil. Enggak, firman Tuhan enggak bilang gitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini harus kita pahami bahwa sebuah iman itu harus ada objeknya. Harus ada pribadi yang kita tunggangi di situ. Yaitu siapa? Tuhan. Nah hari ini kalau kita dalam kehendak Tuhan, our faith anchored by who God is. Bukan by result, bukan by berkat yang kita terima, bukan berdasarkan jawaban doa, enggak. Tapi berdasarkan siapa Tuhan di hidup kita. Berdasarkan siapa pribadi Yesus di hidup kita. Itu iman kita. Kita harusnya menggantungkan iman kita sama itu, bukan menggantungkan iman kita sama pemimpin. Bukan gantungin iman kita sama teman. Bukan gantungin iman kita sama orang tua. Bukan gantungin iman kita sama orang sekitar. Tapi gantungkan iman kita tuh sama pribadi Tuhan, teman-teman. Dan itu yang Tuhan mau ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Itu adalah sudah sebuah kasih karunia. Dan di dalamnya Tuhan mau identitas kita tuh dipulihkan kembali bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang berharga. Jadi jangan mau settle for the less. Jangan mau dianggap murah. Dan iman kita pun dipulihkan. Supaya kita percayanya itu sama pribadi Tuhan. Poin yang ketiga. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Poin yang ketiga, surrender to God's will. Berserah sama kehendak Tuhan. Berserah sama kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kehendak Tuhan itu adalah kasih karunia buat kita. Dan kita tahu bahwa dalam kehendak Tuhan itu, Tuhan lagi memulihkan identitas dan iman kita. Akan mudah bagi kita itu untuk berserah sama Tuhan. Untuk percayakan hidupnya kita sama Tuhan. Untuk percayakan setiap keputusan yang kita buat sama Tuhan. Maria juga sama, dia punya kehendak Tuhan yaitu kasih karunia. Lalu dia akhirnya punya identitas yang baru bahwa aku ini hamba Tuhan. Sekalipun aku takut, dia kan waktu itu identitasnya hanya sebagai manusia yang takut dapat rencana Tuhan yang besar gitu. Tapi sekalipun aku ini takut, aku ini hamba Tuhan dan aku ini mau percaya sama Tuhan. Yang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan itu membuat kita tuh sangat-sangat mudah untuk surrender.
Tapi why is so hard to obey, teman-teman? Kenapa kok itu susah pol? Ya, aku pakai bahasa Surabaya. Kenapa susah pol buat taat? Bisa ditayangkan teman Mulmet. Nah, ini. Saya izin ke belakang dulu. Ini adalah alasan-alasan kenapa kita ini susah percaya dan akhirnya susah taat. Yang pertama, conflicting values. Jadi kita punya preference yang beda sama Tuhan. Kita maunya A, Tuhan maunya B. Kita maunya C, Tuhan maunya D. Ini yang membuat orang tuh gak mau taat. Karena dia, apa yang dia mau beda sama apa yang Tuhan mau. Terus yang kedua, kenapa manusia itu susah taat? Karena gak nyaman, ada dalam ketidaknyamanan. Wah, parah sih ini. Ingat ya teman-teman, kalau kalian stay di comfort zone, gak akan pernah ada grow. Dan kalau Anda semua gak pernah grow, gak akan ada kehendak Tuhan yang terjadi satupun. Itulah kenapa Tuhan itu ketika ada dalam kehendaknya, dia memulihkan identitas kita dan iman kita dulu. Karena supaya kita tahu di tempat yang uncomfortable sekalipun, Tuhan itu tetap baik, tetap ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Terus, karakter. Orang yang gak mau taat biasanya karena karakternya memang suka pemberontak atau males. Terus yang selanjutnya, tiring, lelah untuk taat. Lelah untuk taat hal yang sama, lelah untuk benar-benar memberikan dirinya untuk submission sama otoritas. Nah terus ini yang paling orang-orang kebanyakan karena ini. Orang gak mau taat itu karena gak ada hubungan, gak ada koneksi. Kenapa? Karena ketika kita, ini aku ngomong dalam segi manusia aja ya. Kita aja bakal susah taat sama orang tua kita. Kalau orang tua kita itu gak mengerti kita. Paham ya? Benar gak? Kita pun gak akan susah taat sama otoritas di atas kita atau leader kita. Kalau leader itu gak mengerti keadaan kita. Benar atau benar? Nah, sekarang kita sama Tuhan juga sama. Kita itu sudah dimengerti Tuhan. Tapi kitanya tidak mengerti Tuhan. Jadi ketika nggak ada relationship, nggak ada connection, orang itu bisa kembali ke sini. Jadi akhirnya membangkang. Karena merasa nggak mengerti, merasa nggak dihargai. Sedangkan Tuhan selalu mengerti dan selalu menghargai kita. Tapi kitanya yang sering tidak mengerti dan tidak menghargai Tuhan. Terus orang nggak bisa taat kenapa? Karena control freak. Jadi sukanya semua diatur diri sendiri. Enggak, aku lebih tahu daripada Tuhan. Aku tidak perlu Tuhan. Ada yang gitu enggak? Untungnya enggak ada ya, jangan sampai ada. Tapi ini bahaya teman-teman, ketika kita itu mau ambil kontrol sama segala sesuatu yang kita bisa kontrol gitu. Kalau bisa aku yang atur, aku aja yang atur. Tanpa kita surrender sama Tuhan. Terus selanjutnya, group influence. Nah ini buat jiwa-jiwa yang selalu ngikut temen. Kalau dia ada di lingkungan atau environment yang gak percaya Tuhan, biasanya mereka juga akan susah taat. Tapi kalau misalkan di sekitar kita semuanya sama-sama taat, jadi FOMO, jadi kayak kok aku gak taat sendiri, kok aku membangkang sendiri. Harusnya seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir nih yang menggenaskan, lack of trust. Orang yang gak taat itu biasanya karena kurang percaya. Kurang percaya sama pribadi Tuhan. Sedih gak? Sedih gak teman-teman? Gak sedih juga gak apa-apa sih, tapi saya sedih. Soalnya kita semua kayak gini. Ini semua ada dalam kita. Kita semua biasanya gak mau taat karena ini semua. Ya mungkin salah satu, salah dua, tapi ini pasti ada. Kayak gitu. Nah terus apa sih tujuan Tuhan dalam kehendak Tuhan? Ya, tujuan Tuhan dalam kehendak Tuhan. Kita sama-sama buka di Ulangan 8, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita buka ayat yang pertama dulu. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tetap ditampilkan aja ayatnya. Jadi semua perintah yang Tuhan kasih buat kita sebenarnya harus kita lakukan dengan setia. Karena kesetiaan kita itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga kita bisa dapat apa yang dijanjikan sama Tuhan. Ayat kedua. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun ini selama 40 tahun ini. Sampai sini dulu, tetap ditayangin ayatnya. Wah, saya ulangi lagi ya teman-teman, semoga nanggep ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Selama ini teman-teman, saya dengar khotbah-khotbah, kebanyakan yang saya tahu adalah 40 tahun. Kenapa kok Israel ada 40 tahun di padang gurun? Itu karena ketidaktaatan atau karena dia karakternya tegar tengkuk. Tapi waktu saya baca ayat ini, what? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Semua perjalanan yang kita lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Ternyata two sides of coins. Ternyata bukan hanya karena karakternya Israel nggak bagus sehingga mereka harus lewati 40 tahun. Tapi ternyata ada kehendak Tuhan teman-teman di 40 tahun itu. Supaya apa? Itu jawabannya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan menyobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kita semua berpegang sama perintah Tuhan atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi Tuhan merendahkan hati kita, membiarkan engkau lapar. Wow, jadi kehendak Tuhan kita ada 40 tahun padang gurun dan membiarkan lapar. Wow, kehendak Tuhan apa ini? Sangat tidak menyenangkan. Wow. Tapi ini kehendak Tuhan teman-teman. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ternyata kalau kita lagi lapar, kita lagi kekurangan, kita lagi sendirian, sebenarnya soul kita yang kita butuhkan itu pribadi Tuhan. Dari sini mereka tahu bahwa kelaparan secara jasmani itu bukan hal yang penting. Lebih penting lagi apa? Ternyata manusia itu harus hidup dari setiap firman Tuhan. Supaya kenyang, supaya utuh, supaya whole, supaya hatinya itu penuh sukacita. Itu perlu firman Tuhan. Lanjut, ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Meskipun ya kehendak Tuhan itu 40 tahun padang gurun, meskipun kehendak Tuhan itu biarkan kita lapar, tapi lihat apa? Yang kita pakai itu enggak jadi buruk, kaki juga enggak bengkak. Meskipun kita jalan, kita capek, kita enggak kuat. Tapi kita enggak lelah sama sekali selama 40 tahun loh teman-teman. Terus ayat 5, maka haruslah engkau insyaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Insyaf itu maksudnya apa? Bertobat teman-teman. Harus ada pertobatan setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan tuh sabar sama kita. Kadang kita ngerasa jawaban Tuhan belum datang karena aduh Tuhan kelamaan. Enggak, sebenarnya yang Tuhan tunggu itu kita. Karena Tuhan mau ubah identitas kita dan Tuhan mau memulihkan iman kita supaya kita percaya seutuhnya sama Tuhan. Ayat 6. Oleh sebab itu,
Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Caranya apa? Ya cuman itu aja, hidup ikut jalan Tuhan, hidup ikut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tunggu petunjuk Tuhan teman-teman, jangan jalan dulu tanpa arahan dari Tuhan. Makanya Musa juga bilang kan, kalau bukan Tuhan yang nyuruh aku ke sana, aku gak akan ke sana. Nah seringkali kita nggak sabar, jadi maunya ya udahlah aku dulu aja gitu. No. Jadi tujuan Tuhan dalam kehendak Tuhan itu supaya kita ada pertobatan teman-teman. Kita di shaping supaya kita semakin rendah hati, kita semakin mengerti siapa Tuhan, supaya kita connected sama pribadi Tuhan. Dan you know what? Ya ini sedikit pengetahuan ya teman-teman. Kitab terakhir di Perjanjian Lama ada yang tahu apa enggak nama kitabnya? Apa? Maleaki. Kok yang ngomong sebelah sini doang? Yang sebelah sini tahu enggak kitab terakhir Perjanjian Lama apa? Yang tahu sebelah sini ya kayaknya, enggak apa-apa. Maleaki. Dan teman-teman tahu, saya undang pemain musik juga teman-teman. Sambil saya undang pemain musik, saya cerita ini dulu aja. Dari Perjanjian Lama, kitab Maleaki, sampai ke Perjanjian Baru, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil, kelahiran Tuhan Yesus. You know what happened there? Ada 400 tahun Tuhan itu diam. Selama 400 tahun itu gak ada firman yang disampaikan, gak ada nabi Tuhan yang diutus, gak ada mujizat, gak ada Tuhan sama sekali. 400 tahun. Dan waktu itu juga penuh penjajahan Israel. Israel dijajah Persia, dijajah Roma, dijajah Yunani. Makanya Perjanjian Baru bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Gitu. Karena 400 tahun Tuhan itu gak ngomong sama sekali. Wow. Bayangkan, padahal tadi firman barusan apa? Kalau bukan Tuhan yang nunjukin jalan, jangan jalan. Lah ini 400 tahun gak ada petunjuk loh. Hilang semua. Iman hilang, pengharapan hilang, sukacita hilang. Gak diceritakan apa-apa 400 tahun. Tapi tiba-tiba ya ada pewahyuan tentang Tuhan Yesus. Percayalah teman-teman bahwa meskipun God seems silent, He is still there. Meskipun Tuhan belum jawab doa-doa kita, Dia masih di sana. Dan waktu saya cari rema ini jujur kayak wow, susah sekali gitu. Karena dari September sampai hari ini jujur saya itu kayak hektik banget. Bukan gak ada masalah ya, tapi kayak too much to handle gitu loh. Di kerjaan, di keluarga, pelayanan, pribadi. Kayak sampai setiap malam tuh saya pulang jam 11. Terus habis itu mandi-mandi sampai saya gak bisa skincarean. Jadi akhirnya saya beli masker wajah supaya kayak tinggal nempel terus tidur gitu. Karena too much to handle, too hectic gitu. Tapi gara-gara itu kayak saya baca firman atau apapun tuh kayak nggak dapat remah, cuman kayak ya oh ini menguatkan, oke gitu. Tapi hati itu sukacita, cuma Tuhan nggak ngomong apa-apa gitu. Sampai akhirnya waktu dikasih tugas ini, ya saya memutuskan untuk oke, saya hari Kamis, hari Sabat dulu gitu. Saya diem dulu di kamar gitu. Jadi mau langsung pulang, terus habis itu mau bertapa lah. Sampai beberapa jam gitu atau just worshiping God gitu. Tapi sebelum pulang itu dikasih kabar adik saya sakit. Jadi saya nganter dia ke klinik dulu. Setelah itu pulang. Waktu pulang, wow, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Bukan masalah saya, tapi masalah sahabat saya gitu. Tiba-tiba dia ngechat di grup kita berteman bertiga dari SMA. Terus dia ini memang sudah nggak punya siapa-siapa, sudah orang tuanya sudah nggak ada semua, saudara juga nggak ada, tapi lagi kerja di Jakarta sendirian. Terus dia punya bestie juga, bestie
selama kuliah sampai dia kerja di Jakarta, satu kos sama Besti itu. Tapi Besti itu juga lagi setelah nikah gitu, jadi pindah kos. Jadi benar-benar dia sendirian. Malam itu, tiba-tiba dia ngomong di grup bertiga, guys, apa ini? Mohon bantu doa ya. Hah, apa ini? Kan deg-degan ya, nunggu chat kayak gitu tuh kayak astaga ini apa lagi gitu. Ternyata dia bilang, guys, dia barusan cek dokter, terus barusan ditemukan ada 3 tumor di payudaranya gitu. Saya yang dari cari rema langsung kayak, wow, bagaimana cara saya percaya Tuhan kalau ternyata, maksudnya sama teman saya aja Tuhan kayak gak berbuat apa-apa gitu, maksudnya dibiarin gitu. Tapi waktu itu saya nggak marah sih sama Tuhan, saya cuman kayak, boleh nggak sih, ala-ala keju gitu ya, gitu ya. Boleh nggak sih, dar-der-dor kuota 2025 itu cukup sampai sini aja, kan ini mau Natal gitu, mau happy-happy, mau sukacita, kan masih ada 2026. Boleh nggak kuotanya itu dar-der-dornya diikutin 2026 gitu. Terus ya udah saya kayak kenapa terjadi sama teman saya ya, sedih aja gitu. Terus saya udah mikir nih, kalau dia nggak ada sedih gitu. Terus tapi nggak tahu tiba-tiba ada dalam hati saya tuh muncul, enggak. Kalaupun dia nggak ada, kalaupun dia ada, tapi kalau ini terjadi, sesungguhnya ada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini ya Tuhan cuma mau panggil dia. Tuhan cuma mau hatinya kembali sama Tuhan. Nah hal yang sama yang hari ini saya mau ingatkan sama teman-teman hari ini. Kenapa sih kok saya itu selalu bilang, yuk taruh handphone, dengerin firman Tuhan dulu. Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hatimu tuh fokus sama Tuhan. Tuhan mau hatimu itu kau berikan sama Tuhan seutuhnya. Karena hanya dalam Tuhan ada masa depan teman-teman. Saya selalu berulang kali bilang, Tuhan itu loh memperjuangkan masa depannya kita itu luar biasa itu, tapi kok kita ini kayak nggak tahu terima kasih gitu. Terus bisa ditayangkan kata-katanya yang he has already done enough. Silakan dibaca. He has already done enough for us to trust him. Jadi how much more? How much more does God need to do for us to trust him? Jadi hari ini saya nggak mau bilang Tuhan itu baik, nggak mau. Tuhan itu sudah baik teman-teman. Tapi kita yang gak percaya. Kita yang selalu meragukan. Kita gak mau taat. Kita gak mau prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Aku gak mau ngingetin itu lagi. Seharusnya kita sudah tahu. We should know by now that he was always good. He has been good. Tapi terus apa lagi yang Tuhan mau buat kita? Kenapa kok kita ini minta bukti terus, minta tanda terus, minta jawaban doa terus? Kapan kita itu mau spend time secara pribadi sama Tuhan? Kapan kita itu mau relate, mau connected sama Tuhan? Kapan? Kapan kita mau kembalikan hati kita tuh loh sama Tuhan? Kapan kita mau berikan hati kita seutuhnya sama Tuhan? Kalau apa yang sudah kita letakkan di kaki Tuhan, kita ambil lagi. Kekhawatiranku aku taruh dalam tangan Tuhan, dalam kaki Tuhan. Terus aku ambil lagi. Buat apa? Buat apa? Ingat Tuhan, teman-teman, Tuhan tuh baik. Kita ngelewati yang gak baik pun tetap ada rencana Tuhan yang baik di sana. Makanya ini pertanyaan luar biasa. How much more? Apalagi yang mau Tuhan ngomong sama kalian? Sama saya pribadi, apalagi? Kalau kita sudah tahu Tuhan itu baik, kita pegang itulah. Kita look back, keadaan kita kemarin sama hari ini better mana? Better hari ini teman-teman. Karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tinggal kita ini loh, mau melangkah berikan hati kita seutuhnya sama Tuhan. Full. Jangan nunda-nunda, waktunya sudah dekat. Sambil boleh dinyanyikan. Kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku mau ikut Yesus.
hidupku. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus, Kau Rajaku. Hari ini fokus teman-teman, kita nyanyiin sama-sama lagu ini dari lubuk hati yang paling dalam aja. Pada akhirnya yang tersisa itu only you and God. Yang tersisa di depan kita itu pada akhirnya itu akan cuman kita sama Tuhan aja. Uang kita nggak bisa bantu kita, keluarga kita nggak bisa bantu kita. Pada akhirnya yang tersisa hanya hati kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan masih buat kita tuh miliknya gitu. Kita nggak layak tapi Tuhan tetap milik kita gitu. Meski ku tak layak, Kau mengasihi. Sama-sama kita nyanyikan. Ku mau ikut Yesus. Hari ini teman-teman berikan hatimu buat Yesus. Ikutlah sama Yesus sesungguhnya. Kita mungkin dari Kristen dari kecil, tapi kita nggak benar-benar kenal siapa Yesus. Kita nggak ngalamin siapa Yesus, karena kita cuma Kristen doang. Kita nggak benar-benar berikan hidup kita sama Yesus. Ayat yang terakhir bisa dibuka. Sama-sama kita baca teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita taunya sekarang, bukan kemarin. Berarti kemarin ada sesuatu yang membuat kita itu nggak tahu. Nah hari ini mungkin sama, ada sesuatu yang membuat kita nggak tahu. Tapi nanti kita tahu kalau segala sesuatu itu pasti datangkan kebaikan kalau kita sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, mau gak sih kita itu ikut Yesus? Seriously, sebagai pribadi, bukan sebagai agama. Tapi relationship sama Tuhan. Berikan hidup, hati, pikiran kita sama Tuhan. Ku mau ikut Yesus, ku mau Pejamkan matamu teman-teman. Yesus. Seriuslah nyanyi lagu ini buat Tuhan. Bukan buat saya, bukan buat teman-teman di sekitar. Tapi buat Tuhan. Kalau kalian udah mau komitmen, mau ikut Yesus, apapun yang terjadi. Sepanjang jalan hidupku, Yesus, Kau Rajaku. Nyanyikan sekali lagi. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ku berikan hidupku. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus sepanjang
Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini, sampai detik ini, firman-Mu senantiasa mengingatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu yang tajam itu mengingatkan setiap kami Tuhan. Mungkin meninggalkan satu goresan dalam hati kami, tapi kami percaya itu semua membuat kami semakin dewasa secara rohani Tuhan. Dan kami percaya kiranya lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Tuhan, mengingatkan setiap kami, bahwa setiap kami di tempat ini butuh Tuhan Yesus. Dan ketika kami ada pada hari ini, itu semua karena kasih karunia, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan menangkap setiap firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan. Minimal satu poin, minimal satu ayat Tuhan, minimal satu hal yang bisa kami ingat dan kami bawa pulang. Supaya dalam hidup kami semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, kami berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka semua menjadi berkat dan berdampak. Supaya gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami menggembalakannya, di mana kami bisa bergereja juga Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Sebelum pulang ke tempat kami masing-masing, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita semua. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan jemaatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kukasihi. Kau kulayani sepenuh hati. Semua segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah di dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, aku datang ya Tuhan.